Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita mau merenungkan firman Tuhan. Ini judulnya berdoa dengan mengenal akan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ah, ya. Hal berdoa eh, sangat bagus sekali. Saya sangat diberkati dengan perenungan ini. Dan eh, menggairahkan saya, Bapak Ibu Saudara. Dan kebetulan pada waktu mungkin 1 bulan yang lalu saya bertemu dengan Pak Victor Daud, Victor Pamawela ya, saudara-saudara, dan dia memberitahukan kepada saya tentang eh, doa syafaat, gitu ya. Nah, mari kita membaca firman Tuhan di monitor kita, di layar kita. Demikian Matius 6 ayat 5 dan ayat 5, 6, 7, 8 ini sesungguhnya saudara-saudara ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Tetapi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini memberikan satu catatan-catatan kepada kita bagaimana kita harus berdoa, ya. Tidak boleh seperti orang munafik, Saudara dikatakan, ya. Nah, saya melihat banyak sekali bahkan anak-anak Tuhan berdoa itu karena eh, tuntutan gitu ya, karena tuntutan, karena juga mungkin kebutuhan yang dia perlukan, berfokus kepada keinginan pribadi gitu ya. Nah, kita mau belajar dari ayat ini, belajar bersama-sama. Dan juga banyak kita berdoa dengan perasaan, saudara-saudara. Ya memang penting, saudara-saudara, tetapi lebih penting adalah berdoa dengan iman, gitu ya. Berdoa dengan iman. Nah, iman itu bukan perasaan, saudara-saudara. Ketoe-ketoe atau sepertinya-sepertinya atau kayaknya-kayaknya itu tidak seperti itu. Ya, saudara-saudara. Nah, kita mau melihat satu persatu dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jangan berdoa begini. Pertama, berdoa bukan untuk dilihat orang atau lebih beragama dari yang lain ya. Alkitab tadi mengatakan, saudara-saudara, mereka berdoa di pinggir jalan, di sudut kota, di eh, tengah jalan raya gitu ya. Supaya mereka dilihat orang. Nah, kita tidak boleh berdoa supaya kita dilihat orang. Karena doa kita adalah doa yang pribadi, doa yang urusan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Ya, bukan doa-doa yang show agama gitu. Karena kita Kristen atau karena saya ini tidak, saudara-saudara. Bukan begitu, ya. Kita berdoa, saudara-saudara, bukan untuk dilihat orang. Itu munafik namanya gitu ya. Oleh karena itu Tuhan berkata, mereka sudah mendapat eh, jawabannya, yaitu apa? Yaitu dilihat orang gitu. Jawabannya dari Tuhan yaitu dilihat orang gitu ya. Nah, yang kedua, berdoa bukan ego kita atau kepentingan kita. Ya, ayat tadi mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya karena mereka berfokus supaya dilihat orang. Saudara-saudara, supaya mereka eh, berdoa, saudara-saudara, untuk mereka menunjukkan bahwa mereka lebih beragama, lebih beriman, lebih rohani mungkin, saudara-saudara, sehingga saudara-saudara mereka sudah mendapat upahnya tadi, gitu ya. Yaitu ya Pak tadi, ya dilihat orang itu tadi, atau show-nya dia itu, gitu.
atau apa kepentingan dia itu tadi. Itulah jawabannya, saudara-saudara. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, berdoanya tanpa kebiasaan mengenal Allah ya. Orang-orang yang demikian, saudaraku, adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu. Karena Allah kita adalah Allah ya pribadi. Dia eh, moving, ya. Dia bergerak gitu. Dia tidak eh, berhenti. Nah, kalau doanya hanya begitu-begitu saja, saudara-saudaraku, dari waktu ke waktu, maka kita akan bosan. Nah, suatu kali saya punya saudara-saudara pokok doa, itu saudara-saudara. Dan itu teguran dari Tuhan. Suatu kali saya punya pokok doa dan saya doakan itu sudah bertahun-tahun, saudara-saudara. Dan ternyata saya lihat sebenarnya Tuhan sudah menjawab itu. Tetapi saya terus membawa dalam doa terus. Sudah seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal, oh Tuhan berkati ini, oh Tuhan berkati, oh Tuhan berkati. Saya tidak melihat dari sisi Tuhan bahwa Tuhan sudah menjawab doa saya itu. Dan akhirnya saudara-saudaraku suatu kali tercelik dengan orang itu menunjukkan kepada saya, oh iya sudah lama ya gitu. Iya, tapi sayanya saudara-saudara tanpa mengerti dan mengenal akan Allah bahwa Tuhan sudah bergerak untuk menjawab doa saya itu. Oleh karena itu penting sekali berdoa dengan mengenal akan Allah ya saudara-saudaraku. Nah, bagaimana kita mesti berdoa, saudara-saudara? Ayat-ayat tadi menunjukkan kepada kita yang pertama, saudara-saudara mesti punya keinginan, kerinduan terdalam bertemu dengan Bapa. Ya, jadi timbulkan satu hati, timbulkan sebuah keinginan, munculkan dengan sengaja saudara-saudara, keinginan atau kerinduan terdalam bertemu dengan Bapa. Oleh karena itu jangan langsung berlutut atau bersila atau duduk langsung berkata Tuhan berkati ini, Tuhan berkati itu, Tuhan berkati ini, Tuhan berkati itu. Tetapi masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Artinya apa? Saudara-saudara, kita harus melihat hati kita, kita menutup diri dulu dan fokus kepada hati kita, fokus supaya hati kita itu mengenal Tuhan, supaya hati kita itu mengerti apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan mau. Kalau kita langsung berlutut, berduduk bersila langsung bla 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 bla, Bapak berkati ini, Bapak berkati itu, padahal Tuhan ingin pakai kita untuk hal yang lain. Misalkan berdoa bagi bangsa kita, misalkan berdoa bagi mungkin negara mana gitu. Misalkan berdoa bagi mana Nepal, misalkan berdoa saudara-saudaraku bagi hubungan di dunia ini bangsa-bangsa. Tapi karena kita langsung masuk tanpa kita melihat hati kita, tanpa kita melihat suara Tuhan dalam hati kita, maka kita tidak mengerti bahwa Tuhan mau pakai kita. Gitu ya. Seringkali saya berdoa berlutut dan menutup semuanya, artinya saya melihat hati saya, melihat kerinduan Tuhan, menangkap, mencari apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan katakan dalam hati saya, lalu kadangkala saya justru dipenuhi dengan kasih Tuhan dulu. Saudara-saudara, dipenuhi dengan hati Tuhan dulu, baru saya berdoa. Yang kedua, berdoa dengan penglihatan Bapa, bukan penglihatan kita. Saudara-saudara, Alkitab tadi mengatakan, saudara Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan menjawab doa kita. Saudara-saudara, jadi kita bertemu dengan Bapa, kita mengenal Bapa, kita dekat dengan Bapa. Kita tidak berdoa dengan secara agamawi atau aturan A1 sampai A2, A3, AC, A, Z. Tidak, kita berdoa dengan mengenal Bapa. Sebab Bapa kita bisa kita temui. Dan di kerinduan dia memang bersekutu dengan kita. Jadi penglihatan Bapa, saudaraku, kerinduan Bapa adalah beliau bersekutu dengan kita lebih dalam dan sangat secret, dikatakan tersembunyi, rahasia antara kita dan Bapa. Yang ketiga, berdoa dengan mengenal Bapa, melihat dan mengenal beda.
Saudaraku, Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan, saudara-saudara. Jadi Bapa menjawab segala apa yang kita butuhkan, kita perlukan, saudara-saudara. Ya, saya mau bagi berkat sedikit. Kemarin saya bercanda dengan Bang JC di Sekre. Eh, Bang JC pengen rindu, pengen ikut Pak Roni pulang ke Kelipang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi eh, saya tanya sama Bang JC, Pak Roni sudah pergi, eh, Pak Roni sudah pergi, Bang JC tadi sudah eh, ngomong sama Pak Roni gitu, kalau mau ikut pulang, belum. Waduh, bagaimana itu gitu ya? Alkitab berkata loh gitu, pada mulanya adalah firman gitu, pada mulanya adalah mengatakan gitu. Saya bercanda, tetapi candaan itu membuat saya justru makin dalam dengan Bapa bahwa segala sesuatu harus berkomunikasi dulu gitu. Segala sesuatu kita katakan dulu kepada Bapa, berkomunikasi dekat dengan Bapa supaya Bapak mengetahuinya apa yang ada dalam hidup kita. Saudara-saudara, yang terakhir berdoa dengan kepastian, bukan sangkaan, ya. Berdoa dengan iman. Ini bukan perasaan, Bapak Ibu. Sangkaan, perasaan. Saudara-saudara, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, berdoalah dengan kepastian, berdoalah dengan firman, berdoalah dengan menyatakan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, karena Bapa kita mengetahui apa yang kita perlukan, bukan dengan sangkaan kita. Jangan-jangan nanti tidak diberkati. Jangan-jangan nanti Bapak tidak tahu apa yang kita perlukan. Jangan-jangan Bapak tidak menjawab doa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih, Alkitab mengatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Mari kita berdoa.